Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, Minggu tanggal 11 Maret 2024, kami melaksanakan tugas. Saya sebagai moderator ingin memandu podcast mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Mumin Muktasidin SHMH. Untuk pagi hari ini, saya sebagai moderator ditemani oleh kawan-kawan mahasiswa yang akan menjadi narasumber pada podcast pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rio Rahmani Tanjung. Saya sebagai moderator, dan di samping saya yaitu ada narasumber satu. Narasumber yang pertama yaitu Ananda Sri Intan Permata. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik, alhamdulillah. Nah, Ananda ini berasal dari Desa Sungai Alam, Kecamatan Bugis. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Naya Novia Ramadhani. Bagaimana kabarnya Naya? Baik. Nah, alhamdulillah. Naya ini berasal dari Desa Segoro, Kabupaten Bugis. Yang terakhir yaitu narasumber yang ketiga ada Wulan Sari. Bagaimana Wulan kabarnya? Alhamdulillah. Bulan ini berasal dari Lupat, Kabupaten Bugis, dan merantau ke Bugis untuk kuliah di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bugis. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, topik pada podcast pagi hari ini yaitu tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap upaya pencegahan perkawinan di bawah umur atau pernikahan di usia dini. Pada pagi hari ini juga yang menjadi narasumber yaitu mahasiswa, tepatnya mahasiswa hukum keluarga. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan kepada kawan-kawan narasumber, kawan-kawan mahasiswa, yaitu tentang bagaimana pandangan. Yang pertama mungkin Ananda Sri Intan Permata. Bagaimana pandangan mahasiswa HKI tentang pernikahan usia dini atau perkawinan di bawah umur? Itu bagaimana? Baik. Menurut Anda? Baik, saya menjawab. Pandangan saya terhadap pernikahan dini ini ditinjau dari perspektif hukum, di mana dalam banyak kasus pernikahan usia dini tidak disarankan karena belum memenuhi kesiapan fisik, mental, dan sosial yang perlu untuk menjalani pernikahan dengan baik. Jadi bagi saya belum untuk disarankan kalau misalnya ingin menikah di bawah. Oh, berarti secara hukum ya, secara hukumnya itu belum dianjurkan untuk menikah karena banyak pertimbangan-pertimbangan dari hukum. Oke, terima kasih Anda. Kemudian selanjutnya narasumber kedua yaitu Naya Novia. Bagaimana, pertanyaan sama, bagaimana pandangan mahasiswa, khususnya mahasiswa HKI tentang pernikahan usia dini atau perkawinan di bawah umur? Itu bagaimana? Saya menjawab sama seperti Nada tadi. Apalagi tentang perlindungan anak, sebagian besar kan hukum keluarga itu menekankan perlunya perlindungan hak anak. Termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan kesempatan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam kasus pernikahan dini, perlindungan terhadap hak-hak anak harus diperhatikan dengan serius. Berarti ketika adanya kasus di usia dini, dari mahasiswa harus lebih memandangkan bagaimana perhatian mahasiswa khususnya kepada peristiwa-peristiwa pernikahan usia dini, ya. Oke. Terima kasih kepada Naya. Selanjutnya pertanyaan sama kembali kepada Wulan Sari. Bagaimana pandangan Wulan Sari sebagai mahasiswa KI dalam menyikapi pernikahan di usia dini atau perkawinan di bawah umur ini? Baik, pandangan saya
terhadap pernikahan usia dini dapat merugikan anak-anak baik dari segi fisik maupun psikologi karena mereka belum matang secara emosional dan belum siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Oh ya, saya paham maksud dari Bunda Syari bahwasanya ketika ada yang ingin menikah harus mapan dulu ya, mapan dulu berarti baru melaksanakan pernikahan karena tanggung jawabnya besar ketika melaksanakan pernikahan itu. Pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bahwa ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 2. Pada penjelasan tentang pasal dan ayat tersebut, adanya penyimpangan dan alasan sangat mendesak. Itu menurut Ananda dengan melihat undang-undang tersebut itu bagaimana? Menurut saya dalam pasal 7 ayat 2 itu, maksud dari penyimpangan itu adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai atau calon pasutri tadi itu kepada pengadilan agama. Nah, jadi bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita tersebut sudah berumur 19 tahun. Itu maksud dari penyimpangan tadi yang dijelaskan pada ayat 2 itu. Kalau untuk alasan yang mendesak itu maksudnya adalah keadaan tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Itu maksud dari alasan yang mendesak yang dijelaskan pada ayat 2. Itu menurut saya. Terima kasih kepada Ananda. Lalu untuk Naya, adanya di dalam pasal 7 ayat 2 itu tentang alat-alat bukti pendukung yang cukup, itu menurut Naya itu bagaimana Pak? Buktinya itu salah satu itu kayak surat keterangan yang buktinya bahwa si mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian yang terakhir sama juga di pasal 3 ayat 2 itu. Menurut Bulan itu bagaimana? Adanya pencegahan perkawinan sedini itu, adanya seks bebas, kemudian perkawinan tidak tercatat, itu bagaimana? Penjelasan pasal 7 ayat 2 untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih baik. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat ya yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, itu cukup menarik pembahasan pada pagi hari ini. Yang ketiga, mungkin kita lanjutkan. Kita sudah mempelajari bahwa bersama Bapak Momo Mutasidin SHM ini adanya peraturan Mahkamah Agung. Adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Ini juga berkaitan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2019 tadi. Yang pertama mungkin saya tanyakan kepada Ananda, pengertian dari dispensasi kawin itu apa? Dispensasi kawin menurut saya itu pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Itu menurut saya, karena kan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu seorang mempelai itu harus berusia 19 tahun dulu baru dilangsungkan untuk menikah, gitu yang dianjurkan. Cuman kalau udah belum mencukupi umur 19 tahun, ya itu tadi pemberian izin dari
pengadilan agama untuk langsung ke pernikahan kedua calon suami istri. Itu menurut saya. Terima kasih Ananda. Pengertian dari dispensasi seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya adanya asas. Di dispensasi kawin ini terdapat juga asas-asas. Saya lontarkan pertanyaan ini kepada Wulan. Ini bagaimana? Apa saja asas-asas dispensasi kawin? Silakan Wulan. Pasal 2 yaitu hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas 1. Kepentingan terkait dari anak, 2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak, 3. Penghargaan atas pendapat anak, 4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia mendiskriminasi. Yang kelima, kesetaraan masyarakat. Yang keenam, persamaan di depan umum. Yang ketujuh, keadilan. Yang kedelapan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berarti adanya 8 ya? 8 asas. 8 asas. Nah ini mungkin bagi yang ingin mengajukan dispensasi nikah harus mengetahui asas tersebut ya. Ada 8 asas. Nah, di dalam dispensasi perkawinan itu tentunya siapa yang ingin berdispensasi harus tahu tujuannya kemana. Nah, ini saya lontarkan pertanyaan ini kepada Naya, itu bagaimana tujuan dispensasi nikah itu? Yang pertama itu menerapkan asas sebagai asas yang disebut tadi, yang dimaksud dalam pasal 2. Yang kedua itu menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Yang ketiga itu meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Terus yang keempat, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dan yang terakhir, mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Cukup banyak ya tujuannya, termasuk yang terakhir tadi adanya pengajuan ke pengadilan ya. Ini juga harus diketahui bahwasanya ketika ingin berdispensasi ataupun mengajukan itu harus tetap berkenaan ataupun menghubungi pihak pengadilan. Kita sudah membahas terkait dengan undang-undang perma. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini sangat menarik juga ya untuk mahasiswa. Saya tanyakan dulu kepada Ananda, nanti langsung disambung oleh Naya dan langsung disambung oleh Wulan. Bagaimana dan apa upaya khusus yang dilakukan mahasiswa HKI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi apabila menikah di usia dini? Silakan Anda. Kalau menurut saya upaya khusus dari anak HKI ini sebagai mahasiswa HKI, pertama mungkin bisa kita lakukan penyuluhan dan sosialisasi. Dapat mengadakan penyuluhan di berbagai komunitas, sekolah dan tempat ibadah untuk memberikan informasi tentang dampak negatif menikah dini ini tadi. Jadi baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jadi kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi di komunitas, organisasi atau di tempat-tempat yang cocok untuk kita masukkan tema tentang pernikahan. Itu menurut saya. Menurut saya itu mahasiswa dapat menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan fakta tentang pernikahan usia dini serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menikah pada usia yang matang secara fisik, mental, dan emosional. Oke, lalu Saya melakukan positif dan dukungan, menyediakan layanan positif dan dukungan bagi individu yang berisiko menikah di usia dini dengan memberikan pemahaman tentang alternatif pilihan hidup yang lebih baik dan memberikan dukungan emosional. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini diharapkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi menikah di usia dini. ya. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa. Nanti dapat saya simpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh mahasiswa HKI ini adanya sosialisasi, kemudian menyebarkan media-media yang positif terhadap kesadaran, kemudian yang terakhir tadi dari bulan
harus adanya konsekuensi. Jadi masyarakat harus mengetahui konsekuensi ketika ingin melakukan pernikahan di usia dini. Ya, begitu ya dari kawan-kawan. Ya, benar. Sangat menarik. Terima kasih kepada narasumber, kawan-kawan mahasiswa keluarga Islam, dan saya sebagai moderator mengucapkan juga terima kasih kepada kameramen, yaitu Muhammad Khairul Nizar Ananda, yang sudah meliput acara pada pagi hari ini, kegiatan tugas pada pagi hari ini. Kami juga saya sebagai moderator dan kawan-kawan mahasiswa, adanya Ananda, Naya, kemudian Bulan sebagai narasumber, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.